Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat belajar kembali. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah anak-anak, silahkan dibuka kitabnya. Kita lanjutkan pelajaran yang nomor 5, yaitu tentang pendidikan dan wafatnya kakek Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, silahkan simak. Nomor 5 akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan dan wafatnya kakek Nabi Muhammad SAW. 1. Sepeninggal sang ibu, Nabi dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sang kakek mencintai dan beliau melebihi. Sang kakek mencintai dan menyayangi beliau melebihi anak kandungnya sendiri. 2. Setelah merawat Nabi selama 2 tahun, tepatnya saat Nabi berusia 8 tahun, sang kakek wafat. 3. Sepeninggal sang kakek, Nabi diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Pada awalnya Abu Thalib adalah orang yang sangat miskin. Baru setelah dia mengasuh Nabi, Allah melapangkan rizkinya. 4. Selama dalam asuhan Abu Thalib, Nabi menerima terhadap apa saja yang Allah berikan dan mudahkan untuk Abu Thalib. Selanjutnya adalah pelajaran yang nomor 6, halaman berikutnya. Silahkan simak pelajaran yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Mengembala kambing dan perjalanan ke Syam yang pertama. 1. Saat masih kecil, pekerjaan Nabi adalah mengembalakan kambing milik penduduk Makkah. Dari situ beliau mendapat upah yang dapat digunakan untuk
membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Pada usia 9 tahun, Nabi pergi ke Syam bersama Abu Thalib untuk berdagang. 3. Ketika sudah mendekati Busra, seorang pendeta Bahira melihat beliau. Pendeta itu memberitahu Abu Thalib bahwa kelak Muhammad akan menjadi nabi terakhir. Dia pun menyuruh Abu Thalib kembali ke Mekah karena khawatir akan keselamatan Muhammad dari musuh-musuh beliau yang sudah menunggu di Syam. 4. Pendeta itu memberitahukan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad berdasarkan keterangan yang tertulis pada kitab-kitab para ahlul kitab. Jadi ini yang dapat kita pelajari pada hari ini, yaitu nomor 5 dan nomor 6. Dari nomor 5 tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa setelah ibu Nabi Muhammad wafat, yaitu ketika perjalanan pulang dari Madinah, ya, ibu Nabi Muhammad wafat. Kemudian Nabi Muhammad dididik dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun kakeknya ini hanya bisa merawat Nabi hanya 2 tahun, karena setelah itu selama 2 tahun itu kemudian kakeknya wafat, ya. Nah, selanjutnya Nabi ganti diasuh oleh pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib, ya. Kemudian selama dalam asuhan itu Nabi menerima apapun, apa saja yang Allah berikan dan mudahkan untuk Abu Thalib. Jadi Nabi tidak pernah meminta aneh-aneh dari pamannya, yaitu Abu Thalib, ya. Kemudian pelajaran yang nomor 6 yaitu mengembala kambing. Jadi ketika masih kecil, pekerjaan Nabi adalah mengembalakan kambing. Nah, kambing itu bukanlah miliknya sendiri, tetapi milik penduduk Mekah, ya. Sehingga dari mengembala kambing tersebut Nabi mendapatkan upah, ya, yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi Nabi sudah mandiri ketika masih kecil, ya. Kemudian ketika Nabi mencapai usia 9 tahun, ya, oleh pamannya Nabi ini diajak berdagang ke Syam. Nah, ini adalah perjalanan Nabi ke Syam yang pertama, ya. Namun ketika perjalanan itu mendekati Busra, ada seorang pendeta namanya Bahira, ya. Beliau ini memberitahu kepada Abu Thalib bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi nabi yang terakhir, ya. Akhirnya dia ini menyuruh Abu Thalib untuk kembali ke Mekah saja, karena menjaga keselamatan dari Nabi Muhammad, ya. Jadi pendeta tadi menyuruh Abu Thalib dan Nabi Muhammad untuk kembali ke Mekah, ya. Kemudian dari mana pendeta itu tahu, ya, kalau Muhammad itu kelak akan menjadi nabi yang terakhir? Ternyata dia memberitahukan itu dari dari kitab-kitabnya atau dari keterangan yang tertulis dalam kitab-kitab ahlul
kitab ya. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita pelajari pada hari ini, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.